Aku tuh suka olahraga gara-gara kayaknya aku dulu sempet gendut. Aku sempet naik 10 kilo. Nah dari situ aku jaga makan kan kayak diet-diet gitu. Apa diet mayo ya. Terus aku merasa Tersiksa ya setengah mati. banget. Iya. Dan dulu kan aku masih syuting-syuting. Aku ditegur sama lawan main aku gara-gara aku lumayan delay gitu, lumayan lemot. bodoh. Marco tuh circle-nya jauh banget. Aku nggak kenal siapa dia. Terus biasanya di sela-sela aku break syuting itu, aku olahraga. Aku punya temen aku tuh coach. Dan si coach ini juga temen Marco. Jadi kita kayak dicomblangin gitu. Sama si coach ini. Si coach ini. Untuk tahu sifat orang aslinya bukan cuma traveling sekarang. Main padel menurut aku. Oh, amin. Iya gak sih? Jadi kelihatan gitu loh. Hai Besti, welcome back di Marlen Beauty Lounge. Kalian siap nggak nih dengerin cerita dan tips beauty dari guest star kita yang bakal datang? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube dari Bun Lifetime supaya banyak video bermanfaat buat Besti di rumah. Hari ini kita bakal seru banget kedatangan seorang yang pernah aku make upin weddingnya. Langsung aja kita sambut Debbie Sagita. Apa kabar Ibu Debbie? Baik. Gimana Cici, apa sekarang? kabar? Baik. Apa aja kesibukannya Ibu? Aduh, kesibukan ya. Aku tuh sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget. Cuman kayak disibuk-sibukin gitu hidupnya. Apa ya, Ci, paling kerja. Terus aku mencoba menjadi atlet di umur yang sudah tidak muda ini. Apa atlet apa lo nggak boleh tahu loh? Apa aja aku cobain, cabur aku cobain lari. Terus aku cobain padel juga kemarin. Terus aku nge-gym udah pasti. Gym tuh kayak my favorite lah kalau olahraga nge-gym. Terus aku juga cobain pilates, aku cobain hot yoga. Iya kalau ngatin Debbie Aku tuh cobain bener-bener cycling banyak. Story-nya bener-bener setiap Ya hari kan? pasti olahraga, harus olahraga. Kalau padel udah ikut turnamen belum? Udah pernah 2 kali. Cuman aku kayaknya nggak bisa deh. Ambilnya rada ini ya? Aku nggak kompetitif kayaknya. Dan aku kayaknya kalau olahraga itu, aku pengennya yang setelahnya ngerasa happy gitu. Oh iya, kalau ini kan kayak ada tertekannya gitu kan? Pressure aku tertekan. Aku merasa setiap habis pedal tuh menyalahkan diri sendiri gitu, aneh banget nggak sih? Emang iya bener ada. Iya nggak? Iya Kayak, bener. kok gue nggak? bodoh ya? Oh bener. Kok gue bodoh ya? Kok gue sama pasangan gue tadi kayak gitu ya? Iya Bener. Dan aku waktu awal-awal, waktu belum aware lah ya sama gimana caranya berkomunikasi sama pasangan di padel, kayak sempet slack gitu sama Marco. Aku kayak nggak mau deh, aku nggak mau padel membuat rumah tangga aku yang sebenarnya adem ayem, nggak pernah berantem Jadi berantem. sebelumnya. Jadi ada gesekan-gesekan itu. Aku kayaknya punten, aku undur diri dulu dari padel gitu. Oke, sebelum kita ngulik-ngulik hal seru lainnya, Debbie sama suami udah nikah berapa lama sih? Tahun berapa ya DP? Tahun lalu kan? Udah mau 2 tahun. Enggak deng, tahun depan aku 2 tahun Juni. Tahun lalu kan? Iya. Ya, aku ingat banget tuh Agustus. Juni. Juni ya? Iya, Juni, 8 Juni. Oh iya, 8 Juni. Iya. Aku ingat banget di UI. Iya, di UI. Terus akad sama resepsinya Cimarlen. Iya, betul. Setiap ngeliat Debbie tuh kayak vibe-nya kan romantic banget sama Marco. Terus habis gitu kayak couple goals banget, natural banget harmonisnya. Kadang kalau bahas relationship, suka ini nggak sih Deb, keinget masa awal-awal PDKT? Kamu tuh awal PDKT kayak gimana sama Marco? Aku tuh malah lucu banget lagi Ci, awal-awalnya sama Marco. Kamu tuh dari pertemanan ya awalnya ya? Enggak, malah aku sama Marco tuh circle-nya jauh banget. Aku nggak kenal siapa dia, aku nggak tahu siapa dia, dan aku bener-bener jauh banget dunianya. Karena kan dulu aku syuting kan FTV, aku hampir syuting setiap hari. Terus biasanya di sela-sela aku break syuting itu, aku olahraga. Nah, di olahraga itu aku punya temen aku tuh coach, dan si coach ini juga temen Marco. Dan kita gym di satu tempat yang sama, jadi kita kayak dicomblangin gitu sama si coach ini. Jadi itu. bertemu di tempat olahraga. Bener. Oke. Terus by the way, aku penasaran sama Debbie. Apa sih kunci keharmonisan Debbie dan Marco? Baru setahun ya? Apa ya? Iya lagi, Udah baru pacaran berapa lama? Aku pacarannya 4 tahun, berarti. 4 tahun. Terus awalnya gimana mantep akhirnya mau nikah? Awal mau nikahnya itu karena menurut aku,
Masya Allah, tabarakallah dulu ya. Karena menurut aku, Marco itu adalah cowok yang buat aku bisa menjadi diri aku sendiri full 100% tanpa harus aku tutup-tutupin. Bahkan buruk-buruknya yang orang-orang menurut aku nggak bisa terima 100% full, menurutku Marco tuh bisa. Mau aku lagi jadi cegil, mau aku tantrum, mau aku lagi kayak orang gila, dia tuh bisa terima dan dia tidak menganggap itu adalah hal yang negatif. Terima Jadi aku aja. selalu merasa diterima sepenuhnya gitu loh, Ci, sama dia. Dia asli ini gak sih? Lucu Kenapa? gitu gak sih? Lucu banget. Beneran aslinya selucu Aslinya selucu itu. di Instagram gitu kan Bener. lucu banget kan? Aku tuh nih aku sampai bingung ya. Aku suka cerita sama teman-teman aku. Kenapa ya, Beb? Kayak aku sama Marco tuh udah hampir 6 tahun. Tapi setiap aku ngelihat dia di Instagram Masih ngepost, ketawa. aku masih ngakak banget. Ngakaknya beneran kayak buah kakak gitu. Terus kalau misalnya dia nyeplos gitu ngomong sama aku masih ngakak banget karena menurut aku lucu banget dia tuh. Gitu. Lucu banget sih, aku ngeliatin Marcos suka ngakak dengan dia kalau bentak-bentak di. Kenapa ya, Ci? Tapi lucu gak sih menurut aku? Kayak dia marah-marah tapi menurut aku lucu kan? Iya. Kemarin dia sempet yang ngambung, sempet dihujat, inget gak sih? Yang mana? Oh iya bener. Dia menanggapinya itu dengan lucu. Iya. Meskipun dia lagi dihujat kayak apa? Iya kan? Iya, dan menurut aku sebenarnya dia marah-marah tuh dia nggak ada maksud buruk sih sebenarnya. Nggak ada. Iya, kalau kita yang waras ya. Iya. Ya. Gitu. Ya ampun. Terus kan kalau kalian nih soal saling support, Debbie dan Marco biasanya dukungnya kayak gimana sih? Kalau support kecil, justru paling kerasa buat Debbie tuh support kayak apa dari Marco? Kalau aku tuh selalu ngerasa ini tuh lumayan deep ya. Dan menurut aku ini adalah salah satu hal yang buat aku akhirnya mantep nikah Marco deh. Aku nikah sama Marco. Aku tuh kan sebenarnya backgroundnya bukan dari keluarga yang apa ya, yang utuh gitu, bukan dari warm family lah gitu. Dulu tuh insecurity aku adalah ada nggak ya orang yang bisa menerima. Aku pernah ini deh. Aku Kita lagi cerita make up nggak? ya. Aku tuh dulu lumayan insecure, ada nggak ya orang laki-laki yang bisa menerima aku dengan background keluarga aku yang nggak utuh dan aku punya ya ini bukan suatu hal yang aku merasa ini aib juga ya. Aku fine-fine aja dan aku proud juga sama hal itu. Iya, cuman dulu aku insecure. Orang tua aku kan cerai. Mama papaku punya pasangan sendiri-sendiri masing-masing. Dan aku hidup sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dulu cari pasangan, aku tuh lumayan takut banget kayak keluarganya lah. Apakah ditanya Debbie nih keluarganya siapa, orang tuanya apa? Bibit bebet bobot. Iya, tapi dengan Marco aku tidak merasa butuh effort untuk menjelaskan itu semua dan aku tidak butuh effort untuk aku bisa diterima. Jadi aku udah diterima aja sama dia. Gitu, dia sangat support apapun aku seutuhnya. Bahkan dulu awal-awal aku sama Marco kan aku masih syuting. Dia nggak pernah komplain kalau misalnya aku ada adegan pelukan, ada adegan apapun itu dalam semua pekerjaan aku. Dia nggak pernah komplain, dia selalu support itu sih. Tapi sekarang kamu masih sibuk ini, Deb? Syuting tuh aku terakhir tahun lalu stripping. Cuman kalau sekarang masih belum. Aku memilih untuk belum. Sekarang sibuk jadi content creator aja. Lagi enjoy banget. Berdua suami dengan podcast. Bener. Lucu banget loh podcastnya Debbie sama Marco. Aku suka ngakak-ngakak nontonnya. Bener. Kayak ngobrol-ngobrol gitu aja kan. Terus, nah kalau weekend aktivitas couple Debbie dan Marco yang suka lakuin berdua tuh apa? Olahraga lagi jalan-jalan? Kalau weekend enggak. Kalau weekend tuh kita rest day. Kalau weekend quality time-nya lucu deh. Kalau aku sama Marco tuh paling suka banget groceries. Groceries tuh bagi kita healing bulanan. Iya, weekend tuh kita groceries atau enggak kita suka ke tempat-tempat kayak beli peralatan dapur, peralatan rumah kayak sapu, ember gitu-gitu, Ci. Oh, ajaib loh. Iya kan? Sama makan paling itu. Sama makan dan berkumpul bersama teman-teman. Bener. Kita suka nontonin YouTube food reviewer gitu. Terus kita cobain.
Iya. Oke, soalnya sekarang kan Debbie sama Marco masih berdua ya, Deb ya? Iya. Jadi masih enjoy Mm-mm. berdua. Oke, setelah setahun Mm-mm. menikah dan banyak dong momen yang dilewatin bareng. Ada nggak sih hal dari Marco yang sampai sekarang masih terus bikin Debbie luluh dan makin sayang? Selalu Lucu. ada. Lucu, udah pasti. Kalau aku tuh selalu merasa dia bisa menenangkan aku dengan semua masalah yang hadir ke dalam hidup aku. Misalnya kayak kemarin nih, Ci, aku tuh sempet kayak panic attack gitu setiap malam. Aku beneran kayak deg-degan, keringet dingin, gak bisa tidur, insom sampai jam 5 pagi. Terus aku selalu bilang sama dia, aku tuh punya pasangan, makasih ya, kamu tuh pasangan aku, jadi hidup aku ngerasa jauh lebih mudah. Karena dia nemenin aku, Ci. Dia beneran menenangkan aku. Aku tuh anxiety banget, deg-degan gitu, sampai kayak bergetar gitu. Dia bener-bener pok-pokin aku sampai pagi, sampai aku tidur, sampai aku ngerasa tenang, sampai aku bisa tidur gitu. Kenapa Debbie, cari tahu nggak itu? Tapi aku kemarin sempet panic attack kayak gitu. Gitu. Kayaknya kalau aku tuh gara-gara Overthinking. Overthinkingnya itu gara-gara ini sebenarnya triggernya tuh sepele. Aku nonton drama Korea, tapi drama Koreanya tuh ada scene grievingnya. Jadi dia ditinggalin meninggal sama seseorang yang berarti banget dalam hidupnya dia. Dan dia tuh tentang mental gitu lah, dia tentang psikopat. Dia ditinggalin neneknya yang sama ini ngurus dia dari kecil. Satu-satunya orang lah sayang-sayang sama dia. Terus kan aku juga hidup sama ini berjuang sendiri. Terus tiba-tiba aku punya Marco yang sayang sama aku. Oh, jadi kamu ngerasa, aduh gue takut nih. Iya, seseorang yang bisa aku bergantung sama dia, aku punya sekarang. Terus tiba-tiba setelah nonton itu aku takut banget Marco meninggal. Jadi aku tertrigger tuh. Tapi sebelumnya tuh itu udah ada. Aku udah sering juga cerita sama psikolog aku kalau aku punya ketakutan ini. Tapi itu tertrigger tuh gara-gara itu dan parah banget. Aku sampai insom seminggu kayaknya. Tapi sekarang udah enggak gitu. Tapi Ya, dia aku bisa sering banget tuh ngeliat Debbie tiba-tiba masuk rumah sakit, kena asam lambung. Aku pasti kayak udah mau komen tuh, Deb, kayak kamu stres deh. Iya. Itu. Jadi Marco selalu menemani. Tapi emang iya sih, aku juga waktu itu pas ngalamin panic attack itu ya suami benar-benar support system yang paling pertama tuh suami. Berperan besar banget kan, Ci? Berperan besar banget, iya. Untuk kalian-kalian di sana yang mengalami panic attack, semangat. Gila, banyak banget loh teman-teman aku yang lagi ngalamin panic attack. Iya kan? Dulu tuh aku pikir itu tuh nggak nyata. Iya benar. Tapi ternyata setelah aku ngalamin sendiri, wow, ternyata emang bener ya. Dan sekarang kalau misalnya ada orang yang kayak, ih aku ngalamin panic attack nih gini-gini, kalau dulu kan kayak, ya elah anak sekarang gitu. Itu sekarang kayak, enggak itu real loh, ternyata itu real banget. Gue juga ngalamin, jadi ayo kita semangat, kita bisa ngelewatin ini. Dan menurut aku di momen-momen seperti itu tuh emang butuh banget seseorang untuk support system. Jangan, iya dan pokoknya sekeliling jangan bilang kayak, ya elah, akhirnya ada orang yang suka kayak gitu kan. Enggak lah, bisa lah pasti. Tapi lo harus jalanin, harus lewatin. Semangat, Debbie. Iya. Aku udah lumayan semangat lagi, makanya kemarin, Ci, aku sempat nggak keluar rumah. Aku nggak datang-datang event, karena aku bener-bener ngecharge diri kan. Nggak bisa tidur kan jadi stres banget kan badannya kayak lelah banget. Akhirnya sekarang aku udah bisa keluar-keluar lagi, udah bisa event lagi gitu, udah happy lah. Berarti ke psikolog harus minum obat tidur dong? Nah, aku ke psikolognya nggak dikasih obat, tapi aku ke dokter neurologi itu loh, dokter saraf. Oke, terus? Dapat obatnya dari dokter saraf. Jadi katanya itu jadi konsul loh ini. Iya, dapat obat insomnia dari dokter neurolog itu. Itu aku dikasih obat yang diminum jam 8 malam sama jam 10 malam gitu. Tapi aku udah stop sekarang dan udah bisa tidur. Oke. Gitu. Aku abis ini langsung nanya Debbie, dokternya dokter apa? Iya. Nanti aku kasih tahu dokternya. Oke, sebelum kita masuk ke topik-topik seru lainnya, aku pengen ngajak Debbie sedikit throwback dulu. Soalnya setiap ngeliat perjalanan Debbie sekarang dari acting, konten sampai olahraga, kayak banyak banget hal menarik yang ngebentuk Debbie dari kecil sampai ada di titik ini. Debbie kecil itu seperti apa sih? Aku kecil kayak apa ya? Kamu dari kecil udah masuk dunia entertainment belum? Belum. Aku tuh baru masuk dunia entertain itu SMA. Oke.
Tapi Kamu SMA tapi di Jakarta? Enggak, aku di Jambi. Oh di Jambi? Aku tuh dari ke Jakarta? Sumatera ke Jakarta tuh tamat SMA. Aku ke Jakarta, aku casting-casting. Sendiri? Sama mama. Oh sama mama, oke. Tapi awalnya tuh aku casting-castingnya tuh iklan. Jadi iklan dulu. Terus aku casting FTV, baru di FTV, sinetron FTV gitu. Gitu. Dulu tuh aku lumayan perjuangannya lumayan berat sih, Ci. Dulu tuh castingnya iklan. Kayak ibaratnya kan anak dari Jambi, ini sendiri karirnya. Bener. Dan dulu challenge-nya adalah aku masih logat Sumatera itu loh, Ci. Jadi setiap casting aku selalu dibilangin, coba bisa ilangin gak logat Sumateranya. Jadi aku bener-bener di rumah tuh kayak praktis terus sampai si logatnya hilang, baru aku kayak casting lagi gitu. Emang logatnya gimana, Dad? Masih ada nggak sekarang? Nah, sekarang malah susah lagi. Aku masih bereffort gitu untuk balik ke logat. Kalau misalnya aku pulang kampung, aku merasa kok jelek sih logat aku gitu. Aku jadi merasa tapi keluarga masih di sana semua? Udah enggak, mamaku kan udah di sini, tapi papaku masih keluarga papaku masih di sana di Sumatera. Di Jambi. Iya. Oke, kalau boleh flashback sedikit. Momen apa yang bisa dibilang jadi starting point kamu masuk ke dunia entertainment? Ya itu ya tadi ya? Iya itu. Tapi sebelum itu tuh aku waktu SMA, aku tuh ikut Putri Pariwisata Indonesia. Nah, jadi kayaknya dari situ. Aku dikirim ke Jakarta mewakili si Jambi, kota Jambi, mewakili Jakarta. Terus dari situ aku kayaknya dilirik dan dikasih tahu sama satu orang ini, katanya kamu coba deh casting iklan, casting FTV, dan dikasih beberapa link gitu. Terus ya udah aku jalanin gitu. Langsung tercebur. Terus sekarang jadi content creator. Iya, dan ternyata aku suka lagi. Kayak emang narsis deh, Ci, aku. Aku suka sebenarnya syuting gitu tuh aku suka banget. Emang jiwanya ya, jiwanya emang pengen gue terlihat gitu. Bener. Akulah harus tampil itu. Terus kalau sekarang ke depannya kira-kira kamu mau explore bidang apa lagi, Dad? Apa ya? Aku sih sejauh ini masih enjoy jadi content creator aja. Bisnis enggak? Nah, tapi pengen bisnis. Kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman aku. Pengen bikin apa gitu. Tapi belum ada sih sampai sekarang. Dion tuh jago bisnis tuh. Iya, kemarin aku ngajak dia. Mau kayak berdua gitu join sama dia bikin sesuatu gitu. Dion kayaknya emang jiwanya deh. Jiwanya banget. Jiwanya dia. Kadang kalau WhatsApp aku kayak bikin apa yuk gitu. Iya gercep kan? banget emang. Otak bisnisnya ada gitu. Iya. Dari cerita karir Debbie tadi, kelihatan banget perjalanan Debbie tuh penuh support system yang kuat. Terus aku jadi kepikiran nih, di balik semua pencapaian Debbie, pasti ada orang-orang terdekat yang selalu nemenin, ya kan? Nah, terus kalau dengar cerita kamu, partner terbaik kamu kan selalu Marco. Tapi selain Marco, siapa lagi keluarga atau temen yang selalu mensupport Debbie? Kalau aku di awal karir aku tuh aku ditemenin banget sama mama aku. Sebenarnya malah awalnya tuh lucu. Aku tuh nggak kepengen jadi artis. Aku tuh malah dulu waktu tamat SMA pengennya jadi ini, Ci, jadi kayak polwan. Sumpah. Iya, aku pengen masuk sekolah kayak IPDN gitu-gitu yang dibondol-bondol gitu. Terus mama aku bilang, terus mama aku bilang kayak enggak, coba deh casting di Jakarta aja. Ya udah, mama aku yang nemenin. Dia melihat lah nih anaknya kayak berbakat nih. Iya, kayaknya dia punya feeling ya, intuisi sebagai ibu. Terus udah, siapa ya? Kakakku, mamaku, kakakku sama Marco. Kamu berapa saudara? Satu. Berdua lah. Berdua, iya. Kakak cowok? Cewek. Oh, cewek juga. Kakakku. Tapi nggak masuk dunia ini entertain? Enggak. Nah, tapi aku di sosial media ini kerja barengnya sama kakakku. Jadi dia yang ngaturin. Yang di belakang semuanya gitu. Oke. Support system lah ya, keluarga. Oke, kalau ngomongin temen nih, Deb, kamu kan punya circle yang solid. Ya sumpah, circle-nya Debbie ini solidnya setengah mati. Gue juga suka kayak seru banget teman-temannya Debbie ini. Yang pertemanan sehat dan bikin kamu berkembang tuh kayak apa sih, Deb? Menurut aku, pertemanan aku yang sekarang tuh kan banyak orang juga kan yang bilang dari sosial media katanya pertemanannya seru banget, solid banget. Tapi sebenarnya emang aslinya tuh kayak gitu. Makanya aku merasa beruntung banget, bersyukur banget dipertemukan lah. Salah satu rezeki yang
bukan materi ya, tapi iya ditemuin bener. Temen tuh rezeki. ditemuin sama temen-temen yang saling support untuk berkembang bersama, bukan temen yang kompetitif gitu loh, Ci. Jadi aku merasa mereka sangat-sangat suportif dan sangat-sangat lovely. Terus seru lagi ya. Seru. Apalagi kalau girls trip gitu-gitu. Seru banget, Ci. Seru banget. Tapi juga aku kalau ngeliatin mereka ada aja gitu yang lomba lah, apalah kemarin ngeliatin Iya, Debbie 17-an. ya. 17-an lomba nangis. Dia bisa nangis. Dia bisa nangis Cepet-cepetan gara-gara ya. mendapatkan berapa? 6 juta. 6 juta. Gila, Demi Debbie 6 bisa juta nangis. itu. Gue sampai kayak Dad. Dan Debbie ini bisa nangis. Tapi aku tuh ambi kalau kayak gitu-gitu. Tapi kalau pedal nggak? Kalau padel enggak lagi, aku kenapa ya, Ci? Mental aku masih agak lumayan tempe gitu loh kalau di padel. Ternyata lumayan strong ya. Si Dwi kemarin menang loh tuh. Iya, dia gila sih, mentalnya menurut aku jagoan. Iya loh, dari kalah dia sering menang banget loh, Ci, iya, sekarang. Menang, iya bener, jagoan banget. Emang kayak harus turnamen ya, tapi kalau aku mungkin passionnya di situ kali ya. passionnya di bertanding, turnamen. Terus sekarang aku penasaran nih soal pertemanan kamu dan Marco yang akhirnya jadi satu circle. Awalnya gimana bisa akhirnya satu circle gitu? Awalnya karena sebenarnya datang jadi satu circle gitu kayaknya secara natural aja sih. Kan aku pacar Marco, terus ya, Marco dibawa aja, terus jadi sering main. Nah, kalau si Marco itu temennya Dion. Tapi sekarang temennya Dion. Tapi sekarang Dion lebih sering nelponin aku daripada nelponin Marco. Hai Marco. Karena sama Marco kadang suka nggak diangkat, jadi dia suka spam ke aku terus, nelpon mulu setiap hari. Dion, udah deh, jadi semua circle Marco gara-gara aku selalu ikut kalau mereka lagi nongkrong gitu, jadi temen aku semua juga, jadi sahabat aku semua. Ya pokoknya si Debbie ini pokoknya nyambung deh ke aku apa ya? Oh ya, aku temannya Dion ya kan. Terus habis itu Marco tuh sepupunya Raisa. Bener. Ya, pokoknya jadi bener sama Debbie nih super nyambung lah. Gitu. Terus aku penasaran ya nih, circle itu isinya siapa sih, Dad? Terus pada couple-couple gitu atau gimana? Dion doang yang nggak couple ya? Oh iya bener-bener. Ada Dion tentunya. Kalau Dion kan going solo ya. Ada Uwi sama Putra, terus ada siapa lagi ya? Ada Ohim sama istrinya. Oh iya. Terus ada Ohim Salsa, terus Ninis sama Anov, terus Shanin sama Fadil. Gede banget itu, Ci. Circle-nya gede banget. Terus ada siapa lagi? Aku takut gak kesebut. Takut banget pressure. Karena takut pokoknya semuanya itu aku sayang banget tuh, circle gede aku sayang banget ya. Walaupun gak kesebut berarti aku blank. Terus seberapa solid kamu bisa ceritain circle pertemanan Debbie kalau lagi liburan bareng-bareng circle pertemanan kamu? Suka ada ribut-ributnya nggak, Dad? Nggak ada. Aku tuh liburan kan ada yang khusus cewek-cewek, yang girls trip. Itu seru banget dan menurut aku tuh lucu, Ci. Ada porsi-porsinya. Misalnya yang act of service, yang jadi driver, yang ngurusin ini ada orangnya. Terus yang suka masak, ngurusin makanan ada orangnya. Misalnya kalau girls trip tuh aku, Nami, si tahu Nami nggak? Nami Razani, terus Mine, terus Mita, tuh biasa berempat. Kalau yang kemarin tuh, kalau yang circle Marco, aku, Marco, Uwi, Emput sama anak-anaknya gitu ke Jepang. Seru, nggak ada pernah cekcok sih sejauh ini. Tapi kan emang orang itu kan pertemanan itu kan bisa tahu lo ketika lo traveling, ya kan? Gitu. Jadi kalau udah traveling berapa kali sih harusnya aman ya? Aman, harusnya cocok ya. Iya, harusnya cocok ya. Harusnya tidak terjadi cekcok. Tapi menurut kalian ada satu lagi, Ci. Apa? Untuk tahu sifat orang aslinya bukan cuma traveling sekarang. Main padel menurut aku. Oh, amin. Iya gak sih? Jadi kelihatan gitu loh kadang. Oh ternyata beliau ada sisi itunya gitu, ya kan? Jadi takut ngomong. Jadi takut ke-spill. Iya kan? Aku kadang bismillah nggak ke-spill. Iya. Iya, itu benar banget. Iya kan? Ya, kalau aku tuh seperti gini nih, misalnya gini. Kadang ngalahan banget kan, jadi gini. Bolanya ke ujung gitu. Apain? Nggak tahu. Aku juga lagi. Menurut kamu gimana? Iya gimana? Nggak tahu. Terserah deh. In. Oke, in. Gitu. Jadi yang penting main gitu ya kan. Ada yang kayak ini aduh capek banget deh kalau ada lagi teman aku yang kayak
ini tuh soalnya tadi bunyinya kayak gini, kayak oke in, oke. Iya kan, kayak kita nggak, ya kan aku bodoh ya kalau pedal, jadi kan nggak tahu kayak, oke, in, out, bebas. Iya, kalau aku mikirnya kalau misalnya lagi mabar-mabar biasa, sejauh nggak hadiahnya rumah, ya udah mau in mau out terserah, nggak apa-apa aku gitu. Nanti ada FYP nih, orang apa namanya pertemanan itu diuji ya di Iya pedal, kan, bisa tahu padel. sifat orang di pedal. Mungkin kalau mau PDKT sekarang bisa diajak padel ya, Ci? Jadi tahu Ya sifatnya. kan? Oke, jadi penasaran nih, Dep. Akhir-akhir ini kamu lagi into apa sih? Traveling atau olahraga? Atau dua-duanya tetap jalan? Gak bisa milih, aku suka Suka dua-duanya. dua-duanya. Kalau olahraga tuh healing, tapi bisa dilakukan secara cepat. Jadi kalau lagi stres, aku langsung olahraga. Dan kalau nggak olahraga juga jadi stres. Jadi emang butuh kalau aku olahraga tuh. Kalau traveling kan nggak bisa setiap hari, karena harus kerja dan mengumpulkan uang kan untuk traveling. Jadi nggak bisa milih, suka dua-duanya. Tapi abis ini ada rencana kemana, Dep? aku rencananya akhir tahun mau ke Korea. Oh, Korea. Dingin banget loh. Iya, aku pengen winter holiday berdua Marco. Nggak sekalian itu, perawatan. Pengen, tapi kayaknya aku cek ombak dulu gimana di sana. Mungkin next baru coba treatment. Tapi udahlah, Debbie mah nggak usah perawatan, udah cantik, Ya ampun, Masya Allah. Oke, kalau lagi traveling, Debbie biasanya lebih banyak spend budget untuk shopping atau kulineran? Dua-duanya kalau bisa kedua, apa enggak? Dua-duanya, bener. Terkadang tuh, nggak usah deh shopping, tapi kebablasan. Susah banget deh, Ci. Susah ya? Susah nggak sih? Itu kan kita kan yang penting udah kerja, ya kan? Spend kan nggak apa-apa ya. Pernah nggak budgetnya over gara-gara sampai shopping? Pernah waktu sama Dion. Karena gue tau banget sih Dion tuh sebenarnya yang aneh-aneh yang iya, karena konsepnya kalau udah dilihat kepikiran. Nah, sementara kalau sama dia masukin toko terus. Jadi kepengen terus gitu. Kayaknya terover budget traveling aku sama dia deh. Nih, Dion nggak ikut ke Korea? Nggak ikut. Oh, dia mau ke India soalnya. Dia mau ke India tuh udah packing tadi. Oh ya Allah. Barusan. Semoga dia survive ya. Oke, ngomongin soal traveling. Lebih favorit bareng girls trip atau bareng couple trip bersama teman-teman suami? Aku sejujurnya suka dua-duanya. Cuman kalau girls trip tuh lebih seru karena kalau lagi shopping bisa saling support, terus bisa saling fotoin. Kalau sama yang gak cewek-cewek kan, udah bagus. Kalau sama cewek-cewek, kayak kurang deh Beb. Mau dari angle ini nggak, mau dari angle itu nggak. Lama banget fotonya, shoppingnya juga lama. Lebih banyak gitu. Iya, get ready-nya juga lebih seru. Terus makeup bisa tuker-tukeran gitu, lebih seru menurut aku. Abis ini nggak ada girls trip kemana? Belum. Tapi pengen lagi sih aku. Ya seru banget sih, girls trip Debbie ini ada aja kerjanya. Ada aja lucu banget. Oke, nah kalau udah dibahas soal jalan-jalan pasti nggak jauh-jauh barang-barang yang selalu kamu suka bawa kan. Makanya kita penasaran sebenarnya apa sih isi makeup yang selalu Debbie bawa di pouchnya Debbie. Ada apa aja? Oke, coba isi pouch dari Debbie. Coba kita lihat ya, apa aja kira-kira. Paling penasaran tapi ya. Tapi jangan dijudge ya, aku takut. Semuanya lo bilang jangan dijudge loh, aku tidak menjudge, tapi aku lebih penasaran apa isi. Jujur agak berantakan. Apa ya, complexion aku pakai ini. Terus ada lipstick, terus ada brush juga yang nggak begitu bersih. Terus apa lagi ya, ada ini eyelash curler. Iya, ini. Aku selalu penasaran dengan isi pouch orang. Lucu warnanya. Oh iya. Kan kayak nude gitu, Ci. Terus apa lagi ya? Tetap harus diserut. Nah, enggak. Jadi dia kayak tinggal diputer aja. Gitu. Apalagi ya? Ada eyebrow, ada mascara, terus ada lipstick gitu. Terus ini sih. Ini aku adalah andalan. Ini wajib gak boleh ketinggalan. Aku punya ini di rumah, terus aku juga punya di pouch makeup yang selalu aku bawa kemana-mana. Karena menurut aku ini gampang banget dan bisa dipakai kapanpun aja. Aku kalau misalnya lagi event itu seharian, terus kulit aku kering, aku langsung semprotin aja ini. Misalnya ya, sekarang kulit aku kering. Aku juga pakai ini.
Aku semprotin Bikin aja. glowing gitu kan? Iya, ini dari MS Glow Beauty, namanya itu White Tomato Glass Skin Spray Face Mist. Jadi aku bisa semprotin sekarang. Seger banget, enak banget. Dan muka aku langsung berasa glowing, well hydrated gitu. Dan yang paling aku suka itu dia ada white tomato extract, which is itu untuk antioksidan muka aku. Dan yang paling aku suka dia tuh ada niacinamide-nya, dia bisa bikin cerah. Kadang kan penyakit kita kalau misalnya suka outdoor activity itu kan muka kusem kan, Ci. Jadi menurutku butuh banget. Langsung semprot. Betul, apalagi ini gampang bisa jadi primer sebelum makeup, bisa jadi setting spray, bisa jadi apapun. Jadi menurutku ini kayak multi purpose spray gitu. Dan ini tuh Ci juga bisa bikin kulit aku pelampi dan kayak glass skin gitu. Glowing banget gitu. Glowing. Jadi nggak perlu setiap saat harus treatment ke klinik gitu loh. Jadi pakai ini aja. Semprot langsung jeng glass skin. Iya. Terus ya udah paling kayak eyeshadow, highlighter gitu. Udah deh. Gimana menurut Cici? Udah nggak apa-apa, udah belum? cantik, mau Udah pakai cukup apa ya? langsung glowing. Semprot MS Glow. Iya kan? Menurut aku semua orang di rumah harus punya ini, wajib banget. Taruh di rumah, taruh di pouch makeup, taruh di mobil, taruh di semuanya. Wajib. Semprot. Glass skin. Bener. Cantik. Udah, kita tutup sebelum dijudge. Satu hal yang selalu kelihatan konsisten dari Debbie itu adalah kan olahraga. Boleh ceritain nggak, Deb, awalnya kamu tuh jadi suka olahraga gara-gara apa? Aku tuh suka olahraga gara-gara kayaknya aku dulu sempet gendut. Masa? Bener, aku sempet naik 10 kilo. Nah dari situ aku jaga makan kan, kayak diet-diet gitu. Cici inget nggak dulu ada diet mayo ya? Oh iya. Itu yang nggak pakai garam, yang nggak pakai perasa. Catering mayo. Iya, catering mayo itu. Terus aku merasa tersiksa setengah mati banget. Dan dulu kan aku masih syuting-syuting, aku ditegur Ci. Kenapa? Sama lawan main aku gara-gara aku lumayan delay gitu, lumayan lemot. Jadi bodoh. Jadi lumayan agak sinis gitu lawan main aku. Jadi aku ngerasa kayaknya nggak bisa deh gue cuman mengandalkan diet mayo tanpa garam ini terus. Iya sih, jadi inget aku diet mayo. Iya ya, semua. Jadi gimana juga lemot gitu nggak dulu? Iya, lemot agak aku pengen marah-marah ya, nggak bener, emosian gitu kan. Nah terus aku berpikir gimana ya caranya berat badan aku stabil dan aku bisa turun berat badan tapi nggak diet tersiksa banget. Akhirnya ya udah, aku dulu awalnya tuh cobain Zumba. Terus aku juga cobain body combat gitu dulu. Terus nge-gym. Pokoknya apapun cabornya aku cari yang mana aku suka. Terus ya udah. Tapi sekarang yang paling suka banget apa, Deb? Aku suka banget nge-gym, weightlifting gitu-gitu. Penasaran loh aku loh sama weightlifting tuh loh. Tapi kan emang katanya itu paling harus ya weightlifting ya. Aku suka banget lagi sih. Ya makanya penasaran gimana caranya. Karena kalau menurut aku sendiri kali ya. Jadi kamu introvert ya, Deb? Enggak juga sih. Aku malah soalnya kamu nggak suka kompetisi, nggak suka ya? Bener. Jadi menurut aku kamu cuma ini sama diri aku sendiri aja. Kalau olahraga, kalau yang lain kan kompetisi-kompetisi gitu kan, kompetitif. Aku nggak begitu kompetitif soalnya. Soalnya di hal lain aja kalau misalnya ada orang, misalnya dulu pas remaja-remaja, ada cowok nih, ada orang suka sama cowok itu. Misalnya aku juga lagi deket sama dia, nah ya udah kamu aja gitu. Aku nggak kompetitif, nggak bisa deh aku. Silahkan gitu. Mbak. Gitu. Nggak bisa pressure banget aku kalau kompetitif. Apalagi gitu. Olahraga ya. Sekarang waktunya main games jawab cepat. Aku bakal lempar pertanyaan singkat ke Debbie, jawab spontan aja secara cepat. Oke. Pilih makan enak setiap hari tapi nggak bisa olahraga, atau bisa olahraga tiap hari tapi makan harus super clean? Olahraga setiap hari tapi makan harus super clean. Oke. Pilih travel ke negara dingin tapi bibir pecah-pecah terus, atau negara panas tapi wajah cepat minyakan? Minyakan ya. Aku negara dingin aja deh, bibir pecah-pecah. Minyakan agak takut ya. Oke. Pilih nggak bakal boleh bawa hair tool sama sekali, atau nggak boleh bawa lip product? Nggak boleh bawa lip product. Oke. Pilih jalan-jalan seharian tapi makeup cracky, atau bare face tapi harus ketemu banyak orang baru?
Pilih bare face tapi harus ketemu banyak orang baru. Karena dia udah cantik, Bukan Beb. gitu, Ci. Kalau misalnya makeup crack, walaupun Iya, iya, makeup, iya, iya. aneh nggak kalau ketemu orangnya kan? Kayak males konfirmasi, Beb kenapa makeupnya crack gitu, harus jelasin. Makeup artisnya siapa? Iya kan? Oke, pilih tas kecil tapi estetik banget atau tas besar tapi biasa aja modelnya. Tas kecil tapi estetik banget. Betul. Pilih pasangan super romantis tapi kurang peka atau super peka tapi kurang romantis. Super peka tapi kurang romantis. Ya romantis mah kalau udah kawin mah nggak ya say. Peka itu butuh loh. Iya, kalau lagi panic attack. Iya, dia peka. Kalau kita lagi marah dia peka gitu. Okay. Pilih chat dibalas cepet tapi jawabnya pendek-pendek atau balasan lama tapi panjang dan perhatian. Balas cepet tapi pendek-pendek. Aku suka yang fast respon gitu, aku suka. Oke. Pilih bisa makan apa aja tanpa gemuk atau bisa tidur nyenyak kapanpun tanpa insomnia. Bisa tidur nyenyak kapanpun tanpa insomnia. Betul, gila, insomnia sih super. Enggak banget lagi, bisa bikin cepat meninggal loh, Ci. Masa? Iya, kalau misalnya kita nggak bisa karena tidur. Karena ini kayak penderita insomnia nih. Kalau kita insomnia tapi jangka panjang, itu tuh bisa mempengaruhi kesehatan kita, bisa cepat meninggal katanya gitu. Aku kemarin pas ke neurolog katanya aku bilang gini, Dok aku takut banget katanya kalau misalnya insomnia tuh kita bisa, iya bener kalau dokternya, tapi kalau misalnya itu jangka panjang, kalau misalnya udah bertahun-tahun bisa tuh gitu. Oke, habis ini kita langsung Beb, telepon dokternya ya. Oke, seru banget dengan cerita Debbie, dari hubungan Debbie sama Marco, keseruan sama circle-nya Debbie, dan olahraga Debbie, semua inspiratif banget. Nah, sekarang aku mau tanya pertanyaan terakhir buat Debbie. Di tengah kesibukan dan berbagai aktivitas, gimana caranya hidup Debbie itu tetap balance? Tetap balance ya. Kalau aku tuh ngerasanya kehidupan kita semua mungkin di Jakarta ini kan semuanya serba cepat ya, Ci. Hustling banget gitu. Dan kadang menurut aku ketika kita menjalani hidup yang hustling itu, kita nggak bisa living in the moment. Jadi kadang kita kurang peka terhadap apa yang kita jalani. Kita kurang bersyukur. Sekecil kalau kita lari pagi, kita lihat langit bagus tuh, kita tuh kadang nggak peka yang kayak gitu-gitu. Kalau sekarang aku lagi mencoba untuk living in the moment tadi. Boleh hustling untuk mencari uang dan berkarir, tapi juga tetap sadar dengan apa yang lagi dijalanin sekarang, sadar dengan lingkungan sekitar, jangan lupa bersyukur juga. Terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bagus untuk kesehatan aku dan untuk hidup aku ke depannya, dan jangan lupa investasi. Jangan bodong. Bener, jangan lupa investasi. Oke, biar hidupnya balance. Terima kasih Debbie udah main ke Marlene Beauty Lounge. Thank you loh Deb. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat Besti di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Besti. Bye.